Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita kembali kepada renungan yang disampaikan melalui majelis jemaat atau majelis Resort GKI Sampit dalam edisi Senin tanggal 14 April 2025. Adapun nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita diambil sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari Kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9. Saya tidak membaca sepenuhnya dari ayat ini, dan saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan di tempat Bapak Ibu masing-masing. Nas ini dengan perikop hamba Tuhan. Saudaraku, dalam konteks nas ini, saya mengajak kita untuk lebih dalam memahami apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan. Dengan satu pertanyaan, siapakah hamba Tuhan itu yang dimaksudkan di dalam Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai 9 ini? Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan, maka secara umum dia adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya dipanggil untuk dapat menjadi hamba Tuhan, menjadi teman sekerja Allah dalam memberitakan firman-Nya untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi ini. Tapi dalam konteks dari kitab Yesaya ini, apa yang dimaksud dengan hamba Tuhan itu adalah secara spesifiknya, secara khusus Bapak Ibu. Dalam perikop ini Yesaya memperkenalkan sosok hamba Tuhan. Sosok hamba Tuhan yang berbeda dari hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Yang berbeda dengan orang-orang percaya yang disebut sebagai hamba Tuhan tadi. Nah, dari sini Nabi Yesaya mengungkapkan, Bapak Ibu, mengungkapkan jati diri, lalu kemudian panggilan dan misi dari seorang hamba Tuhan. Baik itu dituju kepada para pendeta, penatua diakon, penginjil, atau evangelis, bahkan juga Bapak Ibu saudaraku lebih lagi spesifik menuju kepada hamba Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Pada dasarnya, seorang menjadi hamba Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Artinya Tuhan pula yang menyatakan pengurapannya atas seorang hamba yang telah dipilih olehnya. Itu dalam ayat 1. Tuhan yang mengurapi, Tuhan pula yang membentuk karakter, sehingga ia dapat disebut menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, artinya Tuhan memilih, dan kemudian mengurapi, mengutus, dan kemudian membentuk karakter atau menjadikan karakter sebagai ciri khas dari hamba Tuhan tersebut. Itu dalam ayat 24. Apa karakter hamba Tuhan yang disebutkan dalam Yesaya ini, Bapak Ibu saudaraku? Pertama adalah ia harus menjadi hamba Tuhan yang tangguh atau kuat. Kuat imannya, kuat mentalnya, bahkan juga bisa ia kuat secara fisik. Walaupun dari luar nampaknya sederhana akan tugas itu, tapi Tuhan menitipkan kekuatan, ketangguhan dalam diri seseorang ketika ia sudah memilihnya. Lalu kemudian yang kedua karakter itu, hamba Tuhan harus setia. Setia dalam arti memperkatakan firman Tuhan, setia memperkatakan hukum, sehingga ditegakkan keadilan dan kebenaran di tengah kehidupan yang gelap ini. Di tengah kehidupan yang begitu banyak persoalan-persoalan, pelanggaran-pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran secara firman Tuhan yang dilakukan oleh manusia, maka seorang hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, ia harus setia memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tersebut. Nah, panggilan dan misi hamba Tuhan itu sepenuhnya berasal dari Tuhan.
Nah itu Bapak Ibu, bukan dari diri kita sendiri, tetapi Tuhan yang sudah menaruh panggilan itu dalam diri kita, misi atau misi yang Tuhan inginkan melalui kita untuk disampaikan sehingga membawa jiwa-jiwa itu kepadanya. Lalu kemudian kita lihat bagian kedua, apa tugas hamba Tuhan? Nah, tugas hamba Tuhan kalau kita memperhitungkannya, pasti itu berat. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya, dalam ibadah minggu kemarin, berbicara tentang bagaimana tugas dan karakter hamba Tuhan. Nah, tugas hamba Tuhan yang dikatakan meskipun sepertinya dari luar seperti sederhana, tapi itu berat dalam tanggung jawab. Karena kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan dunia, berhubungan juga berhadapan dengan berbagai tantangan, penolakan, cibiran, hinaan, yang dalam bentuk penolakan terhadap Tuhan atau penolakan terhadap Kristus, bahkan juga ajaran, bahkan penolakan terhadap kekristenan itu. Dari situ kenapa dikatakan tugas itu berat, karena kita mempertaruhkan nyawa di dalamnya. Nyawa itu dipertaruhkan. Nah itu. Lalu kemudian tugas itu harus kita menyatakan perang terhadap ilah-ilah yang berdaya kita manusia untuk meninggalkan Tuhan, untuk murtad, untuk tidak taat kepada Tuhan. Kita berhadapan, kita berperang melawan hal-hal yang demikian. Penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran, penarikan dari kebenaran, sehingga kita jatuh ke dalam kejahatan atau kemurtadan tersebut. Lalu kemudian tugas seorang hamba ya harus memproklamirkan kepada orang-orang bahwa hanya Tuhan saja Allah yang sejati di dunia ini. Satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang sejati. Itu yang kita memproklamirkan. Bahkan juga dikatakan memperkenalkan, menyampaikan itu bahwa hanya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, penebus dosa dan menjadi juru selamat bagi manusia. Dialah Allah yang sejati. Itu merupakan suatu tugas yang sangat berat. Tugas hamba Tuhan adalah dikatakan mencelikkan mata rohani, sehingga orang melihat terang, melihat Yesus Kristus itu di tengah berbagai-bagai keyakinan, di tengah berbagai-bagai ilah-ilah dunia ini. Kita harus mencelikkan, membuka mata rohani orang untuk melihat bahwa satu-satunya Tuhan tadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus. Lalu kemudian tugas seorang hamba adalah memerdekakan orang-orang dari belenggu kejahatan atau huru jahat dalam dunia ini, dalam ayat ke-7. Hanya dikatakan melalui hamba Tuhan manusia dapat datang dan menyembah Allah satu-satunya yang sejati, melalui tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Tuhan tadi. Nah, maka dari demikian Bapak Ibu Saudaraku, tugas dari hamba Tuhan yang menunjuk kepada tugas kita sebagai pelayan Tuhan, tapi juga pada bagian akhir ini kita menunjukkan secara spesifik tugas dari seorang hamba Tuhan yang menunjuk kepada Kristus itu. Kristus adalah hamba yang sudah tuntas menunaikan tugas dari Allah. Dia sudah menang terhadap belenggu dosa dan kuasa maut. Maka dari situ setiap orang dan segala suku, bahasa, bangsa yang mau percaya kepada dia akan dimerdekakan dari perbudakan dosa itu. Nah, sebagai orang yang sudah Kristen atau menjadi Kristen, maka kita memiliki tugas, yaitu memberitakan kabar baik, memproklamirkan Kristus atas maut, dan kemudian ajarkan supaya orang percaya dan menerima Kristus. Itu tugas kita, dan karena teladan terbesar dari hamba Tuhan yang telah menunaikan tugasnya adalah Kristus Yesus melalui kayu salib itu. Dalam firman Tuhan, perenungan kita akan begitu besar pengorbanan Kristus sebagai hamba Tuhan yang kita renungkan dalam masa sengsara 7, persiapan masuk ke dalam perjamuan kudus Jumat Agung nanti. Kita merenungkan, merefleksikan iman kita bahwa kita hidup dan diselamatkan hanya oleh
Kristus. Itulah inti berita Injil yang akan kita sampaikan sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang disampaikan pada saat ini. Dengan diberitahukannya kepada kami apa yang menjadi tugas hamba Tuhan. Luar biasa, kami membawa jiwa-jiwa kepada Kristus yang dimulai dengan kekuatan dan kesetiaan akan mengikut Tuhan, bahkan juga belajar terus menggali isi firman Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan yang kami peroleh dari firman itu kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat bahwa Allah satu-satunya sejati dan penyelamat adalah Kristus Yesus. Diberkati setiap jemaat-Mu, diberkati setiap keluarga kami, anak-anak kami, diberkati tugas dan pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, dan gereja menjadi tempat kami menyatakan kemuliaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami di tengah jemaat. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita.